Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafli Fadluroman dengan NIM belakang 104 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir UAS metode penelitian dari proposal yang sudah saya buat, yaitu dengan judul Penerapan Virtual Reality dalam Pelatihan Keselamatan Kerja di Industri Manufaktur. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Industri manufaktur sebagai sektor ekonomi krusial dalam produksi dan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi, menghadapi tantangan kekurangan pekerja terampil dalam memanfaatkan teknologi modern. Meskipun perusahaan telah melakukan pelatihan rutin, kecelakaan kerja masih menjadi masalah serius. Dalam upaya mengatasi ini, penerapan teknologi VR menjadi solusi inovatif. VR memberikan pengalaman simulasi mendalam di dunia maya, memungkinkan pekerja terlibat dalam situasi berisiko tanpa konsekuensi fisik yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi efektivitas VR dalam pelatihan keselamatan kerja di industri manufaktur, dengan harapan dapat meminimalisir kecelakaan, meningkatkan kesadaran, mengoptimalkan keterampilan pekerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan, dapat ditentukan rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana keefektifan virtual reality dalam pelatihan keselamatan kerja di industri manufaktur. Yang kedua, apa saja hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan VR dalam pelatihan keselamatan kerja? Yang ketiga, bagaimana mengukur dampak penggunaan VR terhadap kesadaran dan tindakan keselamatan keselamatan kerja pekerja? Hipotesis penelitian. Hipotesis yang dapat menyusun rumuskan ialah sebagai berikut. Yang pertama, H0. Tidak ada perbedaan dalam keefektifan pelatihan keselamatan kerja antara metode konvensional dan penggunaan VR di industri manufaktur. Yang kedua, H1. Penggunaan VR dalam pelatihan keselamatan kerja di industri manufaktur lebih efektif daripada metode konvensional. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini antara lain, yang pertama mempelajari penggunaan virtual reality dalam pelatihan keselamatan kerja di industri manufaktur. Yang kedua, mengetahui manfaat yang diperoleh dari penggunaan VR dalam pelatihan keselamatan kerja. Yang ketiga, menganalisis hambatan yang perlu diatasi dalam mengimplementasikan VR sebagai alat pelatihan keselamatan kerja. Yang keempat, menilai dampak penggunaan VR terhadap kesadaran dan tindakan keselamatan kerja pekerja. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini antara lain, yang pertama, memberikan pandangan yang lebih dalam tentang bagaimana teknologi VR dapat digunakan dalam pelatihan keselamatan pekerja. Yang kedua, memberikan panduan bagi perusahaan manufaktur yang berencana menggunakan teknologi VR dalam pelatihan keselamatan kerja. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman tentang manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diperoleh dari penggunaan VR dalam industri. Kemudian selanjutnya kerangka berpikir. Eh, yang pertama itu ada keadaan awal. Kemudian yang pertama itu masalah dalam pelatihan keselamatan kerja di industri manufaktur. Yang kedua, banyak kecelakaan terjadi di tempat kerja. Tiga, belum ada teknologi mumpuni untuk pelatihan keselamatan kerja. Selanjutnya ada proses pengembangan. Yang pertama, mempelajari teknologi VR dan penggunaannya dalam pelatihan keselamatan kerja. Yang kedua, menganalisis hambatan yang mungkin muncul dalam implementasi VR. Yang ketiga, melakukan uji coba terhadap program pelatihan VR dengan partisipasi pekerja di beberapa perusahaan manufaktur. Keempat, menilai respons pekerja terhadap teknologi VR. Selanjutnya, hasil pengembangan. Yang pertama, program pelatihan keselamatan kerja yang efektif dianalisis menggunakan teknologi VR. Kedua, kerja dapat mengaksesnya melalui perangkat VR yang sesuai. Yang ketiga, panduan panduan untuk perusahaan manufaktur yang ingin mengimplementasikan teknologi VR dalam pelatihan keselamatan kerja. Tempat dan waktu penelitian. Waktu penelitian dimulai pada bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024. Sementara itu, tempat penelitian akan berlokasi di PT Gaya Abadi Sempurna, TBK, Jalan Raya Serang, KM 14,2, nomor 8, Pasir Gadung, Cikupa, Tangerang. Bahan dan alat penelitian. Bahan dan alat yang dibutuhkan berupa hardware dan software. Berikut adalah hardware yang dibutuhkan. Yang pertama ada headset VR.
Headset VR ini merupakan alat utama yang akan digunakan dalam pelatihan. Headset VR ini merupakan alat utama yang akan digunakan dalam pelatihan. Kita dapat memilih beberapa headset VR yang cukup terkenal, seperti Oculus Rift, HTC Vive, atau yang lainnya. Yang kedua, komputer. Pengembangan VR memerlukan komputer dengan spesifikasi tinggi untuk menjalankan aplikasi VR dengan lancar. Yang ketiga, controller VR. Controller VR merupakan perangkat pelengkap headset VR. Controller VR mampu membaca gerakan tangan tanpa dibatasi oleh jarak pandang kamera. Kita bisa menolehkan wajah ke arah manapun dan menggerakkan jari-jari di tangan seolah-olah seperti dalam dunia nyata. Selain hardware, software juga tak kalah penting dalam pengembangan program pelatihan keselamatan kerja berbasis virtual reality. Berikut adalah kebutuhan software yang harus dipenuhi. Yang pertama ada mesin game VR. Mesin game merupakan perangkat lunak utama untuk mengembangkan VR. Contoh mesin game populer yang mendukung VR adalah Unity 3D, Amazon Sumerian, dan Unreal Engine. Dua, SDK atau Software Development Kit. Pabrikan headset VR, pabrikan headset VR sebagai Oculus dan HTC seperti Oculus dan HTC menyediakan SDK yang memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi khusus untuk perangkat mereka. Tiga, aplikasi edit video. Kita memerlukan aplikasi edit video untuk mengedit hasil tangkapan VR. Contoh aplikasinya adalah Adobe Premiere Pro dan Final Cut Pro X. Selanjutnya, definisi dan operasionalisasi variabel. Variabel yang akan dijelaskan dalam penelitian ini yaitu, pertama, variabel terikat. Variabel terikat merupakan hasil yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya adalah efektivitas pelatihan keselamatan kerja dengan virtual reality. Variabel ini mencerminkan sejauh mana program pelatihan dapat mencapai tujuan keselamatan kerja di lingkungan industri manufaktur kendaraan listrik. Kedua, variabel bebas. Variabel bebas adalah faktor yang memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Berikut adalah variabel bebas pada penelitian ini, yaitu jumlah peserta pelatihan, tingkat partisipasi, skala peningkatan kesadaran keselamatan. Selanjutnya, proses penelitian. Adapun proses dalam melakukan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, ada studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan membaca buku, jurnal, forum, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan teknologi VR sebagai sumber referensi untuk pembuatan skripsi. Kedua, wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan pihak terkait di PT Gaya Abadi Sempurna Tbk untuk memahami sejauh mana pemahaman tentang penggunaan VR, mengidentifikasi hambatan implementasi, mengetahui harapan terkait manfaatnya, dan mendapatkan tanggapan tentang pengalaman pengguna yang telah mencoba teknologi ini. Yang ketiga, perancangan sistem. Berdasarkan hasil studi literatur, wawancara, dan observasi, dilakukan perancangan sistem VR yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan keselamatan kerja di industri kendaraan listrik. Kemudian yang keempat, pembuatan program. Implementasi perancangan sistem dilakukan melalui pengembangan program VR menggunakan mesin game dan SDK yang telah dipilih. Kelima, uji implementasi. Program yang telah dibuat diuji implementasinya di lingkungan PT Gaya Abadi Sempurna untuk memastikan keefektifan dan keteraplikasian dalam situasi nyata. Kemudian yang keenam, analisis data. Data yang diperoleh dari uji implementasi akan dianalisis untuk mengevaluasi keberhasilan program VR dalam meningkatkan pelatihan keselamatan kerja di industri manufaktur. Model analisis data. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah statistik deskriptif. Metode tersebut digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data tanpa membuat kesimpulan umum. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif akan digunakan untuk menganalisis data terkait implementasi program pelatihan keselamatan kerja berbasis VR di PT Gaya Abadi Sempurna Tbk. Dengan menggunakan metode statistik deskriptif, data yang terkumpul akan dianalisis melalui perhitungan rata-rata dan persentase. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk memberikan gambaran tentang efektivitas pelatihan keselamatan kerja dengan menggunakan VR di industri manufaktur kendaraan listrik. Selanjutnya ada jadwal penelitian. Eh, itu ada kegiatan pertama yaitu studi literatur,
dilakukan pada bulan 1, pada minggu 1 sampai minggu ketiga. Yang kedua ada wawancara dan observasi, dilaksanakan pada bulan 1 dan pada minggu kedua sampai minggu keempat. Kemudian kegiatan selanjutnya itu perancangan sistem, dilaksanakan pada bulan 1 menuju bulan 2, yaitu minggu keempat dan ya, dijalankan dari minggu keempat bulan 1 sampai minggu ketiga bulan kedua. Selanjutnya pembuatan program dilaksanakan eh, dari minggu pertama bulan kedua sampai minggu kedua bulan ketiga. Kemudian pengujian dan evaluasi dilaksanakan dari minggu ketiga bulan ketiga sampai minggu keempat bulan ketiga. Dan terakhir pembuatan laporan, yaitu dilaksanakan pada minggu keempat bulan ketiga. Oke, itu saja presentasi dari saya. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.